Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Andika Dika. Kode sahamnya NetV, nama perusahaannya yaitu PT NetVisi Media Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya menjadi NetV, kemudian kita enter. Nah, ternyata perusahaan NetVisi Media ini perusahaan yang baru IPO, sehingga kalau kita perhatikan pergerakan grafiknya, ini baru beberapa bulan ya. IPO-nya itu di harga 200-an, kemudian setelah itu naik tinggi, kemudian tanggal 3 Februari itu sahamnya dilepas ya ke publik gitu. Dijual ke retail, di sini retailnya banyak beli, kemudian setelah itu dikasih ARB berjilid-jilid. Nah, setelah itu ternyata investor besarnya di tanggal 10 Februari itu ngumpulin lagi. Nah, di tanggal 10 Februari di sini itu ada boleh dikatakan ada perang gitu. Ada yang bilang perang ya, tapi saya nggak percaya perang, dan hasil riset yang saya lakukan itu tidak terjadi perang di sini. Jadi Mr. B dengan Mr. V itu membeli, kemudian di sini harganya naik tinggi, auto reject atas, kemudian tepatnya tanggal 15 Februari itu setelah itu Mr. B dan Mr. P jualan, kemudian retail-retailnya yang membeli seperti itu. Retail yang nyangkut lagi gitu. Nah, setelah itu sorry. Nah, setelah itu harga sahamnya naik lagi setelah turun. Setelah turun, harga sahamnya naik lagi, setelah itu turun lagi, nah terus ARB lagi. Nah, kemudian naik lagi, turun lagi seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, data transaksinya di sini waktu saya lihat itu yang nyangkut adalah investor retail, kemudian Mr. B dan Mr. P-nya untung besar begitu. Nah, tetapi yang menarik, perusahaan ini akan tidak berhenti sampai di sini ya. Karena meskipun kalau saya hitung dari awal sampai tanggal 25 ya, sampai tanggal 25 Februari ini masif distribusi kesimpulannya. Tetapi di sini kan Mr. B sama Mr. P sudah jualan gitu. Mereka sudah untung besar. Kemudian di sini si Mr. B itu ngumpulin lagi. Jadi di tanggal 25 Februari ini terjadi masif akumulasi dan yang membeli adalah Mr. B gitu. Jadi Mr. B ngumpulin lagi di tanggal 25. Maka ini akan ada potensi naik lagi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, kan saya bilang nih tanggal 25 kemarin itu Mr. B-nya ngumpulin. Sekarang kita lihat dulu data transaksinya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini NetV. Kemudian kita masukkan di sini tanggal 25 ya. 25 Februari sampai tanggal 25. Jadi kita ingin lihat tanggal 25-nya aja. Nah, di sini kelihatan nih. Mr. B itu menggunakan YP ya, karena kita tahu dia itu influencer sekaligus investor kakap juga di bursa kita. Jadi pembeliannya mereka jumlahnya besar gitu. Nah, di sini dia beli menggunakan YP 300.000 lot seperti itu. Kemudian YP yang lain menjual 159.000 lot. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan di sini ya, kalau kita ambil dari
data khusus tanggal 25 ini, kesimpulannya adalah masif akumulasi. Jadi artinya terjadi akumulasi dalam jumlah besar. Nah, disinilah buktinya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita hitung, saya ambil data dari awal sini, itu kesimpulannya adalah masif distribusi gitu. Nah, karena di sini saya melihat di tanggal 25 ini ada akumulasi besar, maka potensinya akan naik tinggi seperti itu. Nah, tetapi sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjangnya. Karena banyak juga investor retail yang mengetahui bahwa data-data dari sekuritas maupun data-data dari bursa efek itu, SRO bursa efek ya, itu menjelaskan bahwa scriptless ratio yang dicetak masih sedikit, namun kepemilikan investor besarnya besar gitu. Kita tutup dulu ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan NetVisi Media ini 28,57% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless, kemudian sisanya masih dalam bentuk warkat. Nah, dari 28,57% saham yang beredar, itu kepemilikan investor besarnya sangat besar di perusahaan ini, yaitu 94,64%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan ini memang dipegang gitu, dikuasai supply-nya, dan hanya sedikit sekali dilepas ke retail. Jadi jangan heran ketika mereka markup itu mudah sekali. ARB berjilid-jilid kan, maksudnya ARA berjilid-jilid. Dan ketika kasih turun juga gampang banget bagi mereka untuk kasih ARB berjilid-jilid seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang menguasai supply seperti itu. Jadi NetV ini potensinya masih besar sekali, apalagi di tanggal 25 kemarin itu terjadi akumulasi yang sangat besar. Nah, investor retail itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 5,2%. Jadi kurang lebih 5,2%. Artinya apa? Artinya barang-barang yang di retail itu sedikit sekali. Jadi mungkin retail yang nyangkut di sini, yang nyangkut di sini itu belum jualan. Seperti itu. Dan karena Mr. B masuk, nah ini keren nih. Kita bisa pantau nanti hari Senin besok ya. Kita bisa beli kembali. Setelah itu kita lihat kalau misalkan Mr. B markup harga, baru kita jualan di harga sini gitu. Karena setelah itu mereka profit taking lagi. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Andika Dika. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.